Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendorong pemerintah daerah Cianjur segera merelokasi permukiman warga di sepanjang zona patahan atau sesar Cugenang. Area sesar seluas kurang lebih 9 km persegi tersebut dinyatakan sebagai zona berbahaya untuk dihuni karena rawan gempa bumi. Pemicu gempa Cianjur magnitudo 5,6 pada tanggal 21 November tahun 2022 lalu adalah patahan atau sesar Cugenang. Ini adalah sesar yang baru teridentifikasi dalam survei yang dilakukan BMKG, ungkap Dwi Korita dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Dwi Korita menyebut, karena jalur patahannya ada di wilayah Cugenang, maka dinamakan sesar Cugenang. Jadi di Indonesia ini sudah teridentifikasi 295 patahan aktif, namun patahan Cugenang ini belum termasuk yang teridentifikasi. Jadi ini yang baru saja ditemukan atau teridentifikasi. Sebelumnya, kata dia, gempa Cianjur diduga disebabkan aktivitas sesar Cimandiri karena pusat gempa berada di dekat sesar tersebut. Namun setelah dilakukan analisis vokal mekanisme dan sebaran titik gempa-gempa susulan, analisis citra satelit dan foto udara, serta survei lapangan secara detail oleh BMKG terhadap pola sebaran dan karakteristik surface rupture atau retakan, rekahan permukaan tanah, sebaran titik longsor, kelurusan morfologi, dan pola sebaran kerusakan bangunan, maka disimpulkan bahwa gempa Cianjur disebabkan oleh sesar baru Cugenang. Dwi Korita memaparkan, sesar Cugenang membentang sepanjang kurang lebih 9 km dan melintasi sedikitnya 9 desa. Dari 9 desa yang dilintasi sesar Cugenang, 8 diantaranya termasuk Kecamatan Cugenang. Ke-8 desa itu diantaranya Desa Ciherang, Desa Ciputri, Ciberem, Nyalindung, Mangunkerta, Sarampat, Cibulakan, dan Desa Benjot. Satu desa terakhir, Nagrak, lokasinya di dalam wilayah Kecamatan Cianjur. Karena sesar Cugenang adalah sesar aktif, maka rentan kembali mengalami pergeseran atau deformasi, getaran dan kerusakan lahan, serta bangunan. Area sepanjang patahan harus dikosongkan dari peruntukan sebagai permukiman, sehingga jika terjadi gempa bumi kembali di titik yang sama, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material imbusnya. Dwi Korita menyampaikan, penemuan atau penetapan zona patahan baru ini sangat vital dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai bangunan yang terdampak gempa November lalu. Karena, jangan sampai dalam prosesnya, rumah warga maupun berbagai fasilitas umum dan sosial lainnya kembali didirikan di jalur gempa tersebut.